咱们走，跟妈妈回家。冰木剑，不如就是紧绷佛，你追不上。怕谁鬼呢？你可拉倒吧，你还行吧？真的吗？死老头，你故意的吧你？哎呀，老夫有的可是无价之宝。那么，精灵大人，死老头。Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengkop Mupi di pembahasan alur cerita Donghua baru yang berjudul King of Lost Cultivator. Episode 1 sampai ke 10. Bagi kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengkop Mupi. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan dibuka saja playlistnya. Dan seperti biasa, jika ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu, tak perlu malas-malas ya geng, langsung saja kita digas.给你看个好东西啊！紧绷佛，你追假名零食，竟然买了个假！不整点血喝。 Scene awal ini dimana diceritakan ya geng di gurun Basir yang begitu terjal. Sang MC kita atau sang pemeran utama kita yang lumayan begitu kocak ya geng, seperti halnya Cutian. Lalu pada kesempatan hari ini sang pemeran utama kita yaitu bernama Wei Suo yang merupakan orang yang masih lemah. Dan pada kesempatan hari ini pula Wei Suo melihat kepada si Tuan Putri Han Wei yang sudah begitu kuat dan dia sedang melawan kadal-kadal yang jahat. Dan kelihatan si Nona Han Wei Wei, ia pun terus melesatkan kekuatannya kepada kadal-kadal itu guna untuk menyerang sepenuhnya kepada kadal yang begitu jahat. Dan kelihatan sang pemeran utama kita melihat kepada si Nona tersebut. Dan Wei Suo bahwasannya dari mana si Nona cantik tersebut datangnya. Lalu kelihatan dari atas batu Wei Suo berpura-pura sok tahu kelemahan dari kadal dinding ekor batu itu. Dan bahwasannya menurut Wei Suo kelemahan dari kadal-kadal itu ada di lehernya. Dan kelihatan hal tersebut sontak Wei Suo sedikit memikirkan untuk membantu si Nona Han Wei Wei itu. 这些就不指挥总能打中了吧？ Dan Wei Suo melihat kepada si tubuh Nona Han Wei Wei yang begitu cantik dan manis. Namun pada kesempatan hari ini, kelihatan sang kadal-kadal yang begitu jahat terus menyerang kepada si Nona Han Wei Wei. Sehingga sang pemeran utama Wen Suo ia pun langsung ingin membantu kepada si Nona Han Wei Wei. Dikarenakan ia ditakutkan bagaimana jikalau baju si Nona Han Wei Wei rusak digigit kadal-kadal yang begitu jahat. Lalu akhirnya kelihatan sang pemeran utama kita Wen Suo, ia langsung mencari batu dan melemparkannya ke arah bagian leher dari kadal tersebut. Dan pada akhirnya kelihatan menurut si Wei Suo, leher kadal itu sudah membuka dan siap untuk dihantam. Dan Wei Suo begitu percaya dirinya, ia langsung memerintah kepada si Nona Han Wei Wei. Dan si Nona Han Wei Wei malahan diam saja di tempat, dan ternyata si Nona Han Wei Wei langsung mengeluarkan jimat bola api yang begitu kuat dan langsung dilesatkan ke arah kadal-kadal jahat itu. Lalu pada kesempatan hari ini kelihatan sang pemeran utama kita Wen Suo, ia pun langsung terjatuh dikarenakan lewas melihat jimat milik si Nona Han Wei Wei. Dan kelihatan sang pemeran utama kita Wen Suo sedikit kesakitan dan gegerungan ya geng di dekat tempat tersebut. Lalu kelihatan si Nona Han Wei Wei langsung mendekati kepada Wen Suo. Dan pada akhirnya si Nona tersebut menanyakan siapa nama pemuda tersebut.
别走，这是我的猎物。 Dan kelihatan Wen Suo langsung berpura-pura mendekati kepada si kadal-kadal yang sudah hampir sekarat itu. Dan si kadal masih satu turunan. Konyol sekali ya geng. Lalu kelihatan pada kesempatan hari ini Wen Suo ia ingin pergi membetot kadal yang sudah pingsan itu. Dan bahwasannya kadal itu adalah putrinya sendiri. Lalu si Nona Han Weiwei ia pun langsung sedikit aneh melihat kepada Wen Suo dikarenakan mengapa Wen Suo begitu konyol, dia ingin pergi sambil menganggap bahwasannya kadal-kadal tersebut telah memukuli gadis yang telah dia besarkan susah payah sampai saat ini. Dan si Nona Han Weiwei, ia pun langsung geram dikarenakan Wen Suo itu adalah lelaki. Kenapa ia ingin dipanggil ibu dari kadal-kadal yang tadi yang sudah hampir meninggoy? Lalu kelihatan juga Wen Suo pada kesempatan hari ini kekeraman akibat melihat kadal yang sudah ia dibabat oleh si Nona Han Weiwei. 我的宝贝亏你啊！我就想让我的闺女回。还有丈母娘啊！ Dan kelihatan Wen Suo sedikit nangis di dekat kadal. Dan kelihatan sang induk dari kadal itu masih ada dan menghampiri kepada Wen Suo. Hingga pada kesempatan hari ini Wen Suo pun langsung kabur karena takut melihat induk kadal yang masih hidup. Lalu kelihatan si Nona Han Weiwei langsung mengeluarkan kekuatan jimat ledakan, yaitu jimat kekuatan ledakan angin, dan langsung diarahkan kepada kadal yang jahat itu. Dan tentunya langsung diarahkan kepada Wen Suo yang lagi dikejar oleh kadal. Dan kelihatan si Nona Han Weiwei langsung mengeluarkan kekuatan bilah angin es, dan Wen Suo langsung membacot bahwasannya berhati-hati dalam menyeranglah. 我女儿她是私奔的。可恶！我抢你的！ Dan kelihatan juga sang pemeran utama kita Wen Suo ia masih lemah itu. Ia langsung mengeluarkan kekuatan giok yang begitu kuat dan langsung diarahkan kepada kadal-kadal yang mengejarnya. Dan pada kesempatan hari ini kadal-kadal tersebut langsung tewas dan sekarat di tempat. Lalu si Nona Han Weiwei langsung mendekati kepada Wen Suo bahwasannya Wen Suo benar-benar pembohong. Dan pada kesempatan hari ini pula Wen Suo hanya mengambil dan mencuri mangsanya. Lalu menurut si Nona Han Weiwei, dialah yang telah mengalahkan dua monster sekaligus. Sehingga pada kesempatan hari ini Wen Suo langsung berhadapan dengan si Nona Han Weiwei. Dan dia pun langsung bercakap-cakap bahwasannya kedua mangsa itu akan dia ambil. 你果然大的，都得归我。又花钱，你不能拿走。那你过来，我给你超级波幅，你追不上我的。 Dan Wen Suo meminta kepada si Nona Han Weiwei untuk menyerahkan kedua mangsa itu kepadanya. Dan kelihatan menurut si Nona Han Weiwei tidak bisa mengambilnya secara semena-mena. Dan Wen Suo menawarkan dia akan membayarnya dengan koin emas. Dan sontak Wen Suo pun langsung mengajak kepada si Nona Han Weiwei untuk mendekati. Dan akan memperlihatkan dan menunjukkan pasir spiritual. Dan Wen Suo pun langsung menipu kepada si Nona Han Weiwei dengan menggunakan serbuk pasir yang begitu kental dan menakjubkan. Sehingga mata si Han Weiwei langsung terhalangi oleh debu-debu yang begitu kental itu. Dan kekuatan si Nona Han Weiwei dia geram terhadap si tuan muda Wen Suo. Dan menurutnya sang tuan muda Wen Suo tidak berperasaan kepada wanita. Dan jangan harapkan sampai dia akan bertemu lagi dengannya. 然后都是我打的，但我就乐意花钱。就这么美。 Lalu singkatnya cerita scene pun berpindah ya geng pada kesempatan hari ini di mana digebuk persinggahan si tuan muda Wen Suo. Dan kelihatan Wen Suo sedikit kesal ya geng bahwasanya 13 batu spiritual tingkat rendah tidak disangka ia telah mendapatkannya dengan palsu. Lalu kelihatan Wen Suo mendekati kepada toples dan tiba-tiba toples tersebut bergerak dan mengeluarkan satu cahaya dan hantu, yaitu hantu kakek tua yang berbaju hijau. Dan sang tua itu merupakan artefak kuno. Sehingga Wen Suo pun pada kesempatan hari ini ia pun langsung kaget dan langsung memperlihatkan tubuhnya yang begitu kurus kepada si hantu tua artefak. Dan menurut si kakek tua, siapa yang bisa minum darahnya? Dan menurut sang kakek tua artefak, siapa saja?
废话了，还给老子偷了妈鸡的血，谁气得很？我这就带您去。带我去干嘛？ Dan si hantu tersebut atau si kakek tua, ia langsung menginginkan darah yang begitu kental. Meskipun sekarang tidak ada darah dari mangsanya, tetapi darah kalajengking api juga boleh ia gunakan, ucap si kakek. Dan Wen Suo telah mengetahui bahwasannya di mana tempat banyak naga api bumi. Dan kelihatan Wen Suo akan mengajak si kakek tua hantu itu untuk membawanya ke tempat tersebut. Dan si kakek tua menanyakan untuk apa datang ke tempat tersebut. Dan menurut Wen Suo hanya untuk bertarung saja. Lalu kelihatan si kakek tua tersebut langsung menanyakan apa keinginan Wen Suo. Dan Wen Suo langsung menunjuk kepada salah satu foto cewek yang cantik, merupakan cewek nomor 1 dari sekte Xuan Peng. Dan ia adalah Su Ling-er. 不会打架，不会打架？那看到也是我的梦中情。嘿嘿，出家还行不？法术算个啥呀？老夫有。 Dan si cewek tersebut merupakan si tuan muda atau si Nyonya Sui Ling-er yang merupakan idola di hati ribuan anak laki-laki. Dan ia juga merupakan kekasih impian bagi Wen Suo. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini, imajinasi Wen Suo diubah seperti nyata oleh si tuan hantu. Dan Sui Ling-er pun menatap langsung kepada Wen Suo. Dan Wen Suo pun langsung terngiang-ngiang bahwasannya semuanya terlalu bodoh. Dan kelihatan singkatnya cerita, di tempat tersebut Wen Suo sedikit menghina kepada sang kakek tua roh itu. Dan seketika ketua roh artefak ini langsung memperlihatkan kepalan tangannya. Dan ia langsung mengeluarkan kekuatan cahaya hijau yang merupakan cahaya dari kekuatan hantu si kakek tua. Dan menurut Pak Tua itu benar-benar saja, ia tetap sialan dan ia yakin bahwasannya dia hanyalah hantu semata. 就发了，真是笨蛋！有点，我烙挺好，我还寻思你呢。这种不需要消耗真元的法符，在市小子，我困觉去了。 吴思虫就可以出场了。知道错了。不知道。哎，等等，那九阴去化。你帮我修炼？修炼成功，我。 Scene awal ini di mana diceritakan kelihatan di dalam suatu kuil yang mana di dalam kuil tersebut Wei Suo bersama si kakek roh artefak kelihatan dia ingin menggambar sesuatu hal yang begitu unik. Dan ia pun langsung diperintah oleh si kakek tua artefak tersebut. Dan kelihatan Wei Suo pun ia langsung pingsan dan tidak sadar dikarenakan benda jimat atau benda giok yang ia tulis ujug-ujug meledak ya geng di depannya. Dan kelihatan sang MC kita Wen Suo meminta bantuan kepada si kakek tua artefak itu. Dan menurut si kakek tua artefak bahwasannya sepertinya Wei Suo belum pernah menggambar jimat sama sekali. Dan menurut sang MC kita Wei Suo benar saja dia belum pernah sama sekali menggambar di atas jimat. Dan si kakek tua artefak pun terus mengobrol-ngobrol ya geng bersama si Wei Suo. Dan kelihatan Wei Suo dan juga si kakek artefak sedikit rada konyol-konyolan di tempat tersebut. Dan si kakek artefak memperlihatkan bahwasannya ramuan rumput lilin, lalu bunga ekor api dan darah kalajengking api ketika disatukan menjadi satu maka akan meledak. Dan si kakek artefak menyuruh kepada Wei Suo untuk melihat pola jimat yang ia lihatkan kepada Wei Suo. Dan si kakek artefak menjelaskan bahwasannya semua itu adalah bentuk hal yang ajaib. 你出来解释！我看你个人这真的没毛病，那么好糊弄的。这种不需要消耗真元的法符。 Dan si kakek artefak menjelaskan bahwasannya semua itu adalah bentuk hal yang ajaib, bertepatan dengan sumber langit dan sumber bumi, ucap si kakek tua artefak. Lalu si kakek tua artefak memerintah kepada Wei Suo untuk memurnikan jimat yang ada di depannya itu. Dan menurut si kakek tua artefak, Wei Suo terlalu buru-buru dalam hal memurnikan.
yaitu dalam memurnikan jimat tersebut. Dan menurut sang kakek tua artefak, sang master-master terkenal juga membutuhkan waktu 10 hari sampai 1 bulan untuk menyempurnakan jimat tersebut. Hal tersebut sangatlah biasa dan jimat tersebut merupakan ayam betina menurut Wei Suo yang bisa menentaskan batu spiritual. Dan menurut Wei Suo, maka setelah ia bisa menguasai ahli jimat, maka dia akan menaklukkan si cewek cantik yang bernama Su Ling'er. 有不需要消耗真元的法符，在厨房就是会下临时。你这算盘打的真是嘎嘎。哎，我快点去了。 Lalu Wei Suo kelihatan dia ingin menyempurnakan jimat kembali. Dan sambil ditunggu oleh si kakek artefak, dan menurut si kakek artefak yang ada di tempat tersebut, dia sudah mengantuk berat. Dan dia pun akan meninggalkan kepada si Wei Suo. Dan pada kesempatan hari ini kelihatan si kakek artefak langsung meninggalkan kepada si tuan muda Wei Suo. Holy cow. Dan kelihatan si kakek jin artefak kembali masuk ke cendi artefaknya. Lalu kelihatan pada kesempatan hari ini dengan sekuat tenaga sang MC kita terus menyempurnakan dan melihat giok tersebut dengan sekuat tenaga. Dan tentu saja ada hal yang menakjubkan, sehingga tiba-tiba sang MC kita tiba-tiba langsung menggunakan topeng ya geng yang begitu kuat. Sehingga sang kakek artefak pun langsung terkejut dan keluar dari cendinya dan melihat apa yang terjadi di luar. Lalu pada kesempatan hari ini kelihatan di sisi lain di dalam kuil istana Maharaja, kelihatan 2 orang cewek cantik lagi berpelukan. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini si nona yang kalem atau senior si Wei Wei, bahwasannya si nona Wei Wei kemarin ada di negara Huangsai. Dan si nona cantik Wei Wei, dia telah berhasil membunuh 2 kadal berekor batu. Namun ia tidak menyangka bahwasannya aura dari kadal tersebut dicuri oleh orang jahat. Dan dia pun langsung menjelaskan hal tersebut kepada sang seniornya. Namun menurut sang senior atau sang guru Wei Wei, dia telah mengingkari janjinya. Dikarenakan bukankah jikalau nona Wei Wei keluar akan memberitahukan kepada sang senior. Dan untuk kali ini si nona Wei Wei tidak memberitahukan kepada sang senior. Dan kelihatan si nona Wei Wei ia sudah bersalah dan mengakui kesalahannya kepada sang senior. Sehingga sang senior cantik atau guru sang Wei Wei memerintah kepada si Wei Wei untuk sekarang dia tidak diperbolehkan untuk berlari lagi keluar sektenya. Dan scene pun kembali ya geng, dimana di dalam gubuk sang MC kita dia berhasil menyempurnakan jimat giok yang menakjubkan. Sehingga si kakek tua artefak pun tidak menyangka bahwasannya Wei Suo adalah pastinya dia telah berhasil memurnikan jimat. Dan secara murni ya geng. Dan Wei Suo langsung menjelaskan kepada sang kakek artefak bahwasannya pada saat dia berumur 13 tahun orang tua Wei Suo pergi keluar bersama orang lain untuk berburu monster jahat. Dan dia hanya meninggalkan teknik rahasia Jixuan kepada Wei Suo. Sehingga sang kakek tua artefak pun mendengar kata-kata teknik rahasia Jixuan. Dan si kakek tua artefak pun ia sedikit membacot kepada Wei Suo bahwasannya itu hanyalah orang biasa aja. Dan mendengar kata-kata tersebut ia sedikit langsung naik darah. Dan ia langsung membengis kepada sang kakek bahwasannya dia tidak pernah dibuat untuk tempat pipis. Lalu pada akhirnya sang kakek tua pun mengajak Wei Suo untuk membuat kesepakatan. Dengan kesepakatan itu, sang pemeran utama kita bisa langsung menanyakan kesepakatan tersebut. Lalu sang kakek tua artefak pun dia akan membantu berkultivasi kepada sang MC kita Wei Suo, atau bisa juga disebut ke ranah emas yang begitu kuat. Lalu setelah mendengar kata-kata si kakek tua ingin membantu Wei Suo, maka Wei Suo pun siap. Dan si kakek tua artefak pun
ia langsung memberitahukan bahwasannya dengan sepakat dia akan membantu Wei Suo berkultivasi ke ranah Golden Core dan mengejar si cewek cantik Suiling Er. Nah, kalau sudah begitu, maka Wei Suo pun akan mendapatkan bentuk tubuh baru yang begitu kuat. Dan kelihatan tiba-tiba, kelihatan mata Wei Suo terngiang-ngiang oleh aura-aura dari si nona cantik Suling Er. Yang padahal Suling Er pada kesempatan hari ini adalah jiwa dari si kakek artefak lagi. Yang langsung menjelaskan si jiwa artefak itu ke hadapan sang MC kita. Bahwasannya menurut si kakek tua artefak, dia menyamar menjadi Suling Er hanya guna untuk membantu sang MC kita naik ke 5 tingkatan. 这样不好吗？真元修为就那型儿，你不可以。 yaitu tingkat Golden Core 3. Dan si kakek tua yang menyamar menjadi cewek cantik itu terus berkongsi dengan Wei Suo. Lalu tiba-tiba ia pun langsung menunjuk kepada si kakek tua yang menyamar menjadi cewek cantik itu dan menyalurkan aura spiritual hijau kepada si kakek artefak. Lalu pada akhirnya si kakek tua pun langsung dimasukkan kembali ke dalam artefak dan langsung dilesatkan dan dilempaskan yang begitu keras ke ruangan. Dan di sisi lain ya geng, scene pun berpindah pada kesempatan hari ini. Sang senior atau si guru Wei Wei, dia sedang bermain di kolam pemandian air panas. Dan kelihatan ia telah memikirkan bahwasannya si Nyonya Wei Wei akan tidak terlalu patuh kepadanya deui. 别让他知道。 Dan dia mempunyai misi bahwasannya jangan harus sampai tahu misi tersebut kepada si Nyonya Wei Wei. Dan 你能防御法器攻击，当然比较大。石头，不如多盛点火线血给我喝。不动府呢，那多半是树的，多寻补点火线。狐狸，别跟小爱来这套啊！那你这火球佛手的符文，看着。 你是谁？好东西，一定不要。 Scene awal ini di mana diceritakan kelihatan sang pemeran utama kita Wei Suo ia terus bersama si kakek tua artefak, dan bahwasannya si kakek tua artefak ia kelihatan menyalurkan kekuatan spiritual ke dalam jiwa atau ke dalam diri Wei Suo yang begitu lemah. Lalu kelihatan di akhir pembacotan mereka berdua pun melaksanakan gunting kertas batu, bahwasannya Wei Suo dianggap kalah oleh sang kakek artefak. Dan menurut Wei Suo, batu kertas gunting mereka berdua atau batu kertas gunting si kakek artefak ia sudah ketinggalan zaman. Bahwasannya pada batu kertas gunting tadi si kakek artefak memilih gunting, dan si Wei Suo ia memilih menjadi kain saja. Dan pada zaman sekarang kain lebih kuat daripada gunting. Jadi menurut Wei Suo, kainlah yang memenangkan batu kertas gunting kali ini. Konyol sekali ya geng ini mah. Dan pada kesempatan hari ini juga bahwasannya kain melambangkan pakaian pusaka dan gunting melambangkan senjata pusaka. Dan Wei Suo menjelaskan bahwasannya pakaian pusaka dapat melindungi dari serangan senjata pusaka atau serangan gunting-gunting. 不是我赢了吗？我们这个是当然了，石头，看我心情。 Lalu si kakek juga langsung menanyakan bahwasannya bagaimana nasib terhadap batu. Dan bahwasannya batu menurut Wei Suo, menurut pendapat Wei Suo itu bahwasannya senjata pusaka dapat menghancurkan batu spiritual. Sehingga mulai sekarang pakaian pusaka tidak akan bisa digunakan untuk batu kertas gunting lagi. Mulai sekarang mah dan seterusnya ucap Wei Suo. Sehingga kelihatan si kakek tua pun langsung bersujud bahwasannya dia tidak hanya ingin dipanggil Pak Tua saja. Dikarenakan martabatnya pada kesempatan hari ini sudah hilang di hadapan Wei Suo. Dan pada kesempatan hari ini si kakek tua membacot di hadapan Wei Suo bahwasannya kenapa Wei Suo tidak memberikan si kakek tua artefak lebih banyak darah kalajengking api untuk diminum olehnya. 古英雄出老头，带我去个省呢？
捡了1辆海镜4手。 Dan menurut Wei Suo, menurutnya janganlah bersaing dengan kalajengking api, dikarenakan kalajengking api begitu sangat menyeramkan. Dan bahkan, si kakek tua artefak juga ingin membantu membentuk Golden Core yang ada di dalam diri tubuh Wei Suo. Dan Wei Suo malahan membalikan perkataan si kakek tua artefak, bahwasannya mengapa si kakek tua artefak tidak mengajarkannya beberapa resep pil yang berharga untuknya. Atau bisa juga untuk saat ini dia mengajak ke dalam gua yang begitu menakjubkan. Dan menurut si kakek tua artefak, bocah kecil ini atau Wei Suo ingin pergi ke gua kuno yang padahal gua kuno dapat menderitakan orang-orang yang begitu lemah. 咱们加大力度，快速这。再到深海镜4手。我现在教你多赚些零食，打好基础。 Dan singkatnya cerita, setelah mereka berdua pun membacot, pada akhirnya kelihatan pada kesempatan hari ini sang pemeran utama kita Wei Suo ia berjalan-jalan di toko barang-barang spiritual. Dan toko-toko tersebut merupakan toko spiritual terbesar di sebelah barat kota Lingyu. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini toko barang-barang Sanbei sudah tutup ya geng. Dan sang pemeran utama kita pun terus berjalan-jalan mengelilingi toko-toko di tempat tersebut. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini dia pun masuk ke salah satu toko dan ia pun langsung disambut oleh si penjaga toko. Dan menurut si penjaga toko bahwasanya tuan muda Wei Suo disinilah tempat mengumpulkan kalajengking api. Dan kelihatan si tetua penjaga toko pun langsung mendekati kepada Wei Suo. Dan menurut Wei Suo dia telah menginginkan sebotol bubuk pengumpul dan juga 1 jimat pelarian angin, sehingga semua barang-barang yang ada di tempat tersebut langsung dicarikan oleh si penjaga toko. 我先呀，帮您去猎香。您要不先以打个88折来说，自然。 Dan Wei Suo pun akhirnya menanyakan berapa harga semuanya barang-barang yang ia inginkan. Dan kelihatan menurut si penjaga toko, baru-baru ini dia mendapatkan diskon sejumlah 12%. Dan sontak Wei Suo langsung memperlihatkan voucher jimat emas. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini, voucher yang ada di tangan Wei Suo terlihat asing oleh si penjaga toko. Lalu Wei Suo pun akan membuktikan voucher tersebut di ruangan yang begitu menakjubkan. Dan pada kesempatan hari ini Wei Suo langsung memperlihatkan kekuatan voucher tersebut dan meledakkan kepada patung-patung yang masih nangtung. Pada akhirnya si penjaga toko pun percaya terhadap voucher milik Wei Suo. Dan sembari pulang, Wei Suo serta si penjaga toko, kelihatan Wei Suo langsung menanyakan satu hal lagi, bahwasannya di manakah Wei Suo berhak dapat mendapatkan rumput harimau yang begitu mengenaskan. Lalu si penjaga pelelangan menjelaskan kepada Wei Suo dengan secepat kilat. Dan pada kesempatan hari ini kelihatan di tempat situ si nona cantik atau Han Weiwei datang kembali menghampiri kepada ketua penjaga pelelangan atau penjaga toko. Dan si nona cantik Han Weiwei ia terus menanyakan akankah kemana Wei Suo pergi. Dan kelihatan juga si penjaga pelelangan langsung memberitahukan kemanakah arah Wei Suo pergi. Lalu singkatnya cerita, pada akhirnya kelihatan di sisi lain Wei Suo sudah bersama sang kakek tua artefak. Ia terus membacot di salah satu tempat yang begitu kuno dan begitu misterius sambil menyalakan api unggun yang begitu terang. 肉动物，我先来说。 Dan kelihatan pada kesempatan hari ini pula kalajengking api yang begitu beracun, tentunya yang begitu jahat, dianggap remeh oleh Wei Suo. Para kalajengking itu datang menghampiri kepada sang MC kita Wei Suo, dikarenakan terpancing oleh api yang begitu ganas menyala kuat. Dan kalajengking beracun itu langsung mendekati kepada Wei Suo. Namun dengan sigap ya geng, Wei Suo berhasil melepaskan dan menghempaskan kalajengking itu, sehingga semua kalajengking beracun itu atau kalajengking api itu yang ada di tempat tersebut berhasil Wei Suo habisi. Dan scene kembali berpindah ya geng, di sisi lain si nona Han Weiwei dia pun langsung tersengat kelihatannya oleh kalajengking api itu. Tentunya kalajengking api itu begitu jahat, dan ia sambil mencari-cari Wei Suo bahwasannya sudah lama di tempat tersebut, ia tetapi masih belum menemukan jejak pria aneh Wei Suo itu. Dan si nona Han Weiwei mengira bahwasannya mungkin saja si bos gendut atau si ketua penjaga toko itu berbohong kepada si nona Han Weiwei.
不会是骗我的吧？ Dan tiba-tiba dia pun langsung dicegat ya guys. Si Nona Han Weiwei dicegat oleh si pria yang tampan yang begitu menyeramkan. Dan si pria jahat itu sepertinya akan menghampiri dan menanyakan tentang seputar-seputar hal penting kepada si Nona Han Weiwei. Dan si Nona Han Weiwei langsung menanyakan siapa nama pria tersebut yang ada di depannya. 咋的？这还不够？你还菜呢？ 没了了！哪个？艳福能有一定成功率的人，在这黑跑坛捡到了它。哇塞！一大堆火球，给灵儿的画像。对，多打些材料回来。最为漂亮的女修白灵，有啥你能接的任务？ 温灯火，你不能死啊，老头儿！ Scene awal ini di mana diceritakan pada kesempatan hari ini masih di dalam hutan belantara yang begitu menyeramkan, yang mana sang MC kita Wei Suo dan ditemani bersama si kakek artefak ia terus berpikir keras dikarenakan bahwasannya apakah Wei Suo ditutup di dalam toples selama bertahun-tahun. Dan pada kesempatan hari ini banyak sekali kalajengking yang mendekati kepada sang MC kita Wei Suo, dan kelihatan mereka berdua terutama sang pemeran utama kita Wei Suo ia terus mencari jalan keluar untuk masalah tersebut. Dan kelihatan sang pemeran utama kita Wei Suo ia pun terus melangkah maju meloncat-loncat guna untuk mencari celah dan bisa kabur dari kalajengking api yang beracun itu. Namun tiba-tiba kelihatan satu si kalajengking yang ada yang di tempat tersebut terinjak sehingga kelihatan semua kalajengking yang ada di tempat tersebut mulai nasteng dan marah kepada Wei Suo karena telah menginjak teman-temannya. Namun ucapan Wei Suo ia tidak termaksud menyakiti kepada kalajengking api yang ada di tempat tersebut. Sehingga pada kesempatan hari ini dia pun langsung mengeluarkan kekuatan spiritual ungunya. Dan ia pun langsung loncat-loncat ke atas batu. 去了呀！不是，你疯了！你要是把虎纹草全丢。 Dan kelihatan si kalajengking beracun api itu atau si kalajengking api yang begitu menyeramkan mengejar-ngejar terus kepada Wei Suo dan si kakek artefak tentunya. Sehingga kelihatan Wei Suo atau sang pemeran utama kita atau sang MC kita memberikan penyerangan kembali kepada kalajengking api itu. Dan kelihatan hari ini Wei Suo dengan kekuatan jimat atribut peledak ia pun langsung meledakkan jimat atribut tersebut. Dan dikarenakan situasi dan kondisi begitu mencengkam, dia pun langsung meledakkan seluruh kalajengking tersebut dengan menggunakan kekuatan jimat. Namun benda milik Wei Suo itu, menurut si kakek artefak itu mah tidak ada apa-apanya. 10000年也没碰到过比你还菜的。你这该是没完没了了！你疯了！你要是把……你这玩意儿！ Dan tiba-tiba boom di tempat tersebut ya geng, ada ledakan yang begitu keras sudah terjadi. Dan secara tidak terduga-duga bahwasannya di tempat tersebut semuanya sudah habis dikarenakan beledugan oleh sang pemeran utama kita Wei Suo. Sehingga kalajengking pun habis seluruh latak dan meninggoy. Lalu kelihatan darah-darah dari kalajengking itu kelihatan dikocorkan langsung kepada kepala si kakek artefak. Dan ditumpahkan hingga penuh toples. Lalu singkatnya cerita ya geng, scene pun berpindah pada kesempatan kali ini. Kelihatan sang pemeran utama Wei Suo sudah kembali di gubuknya. Dan kelihatan dia pun terus menghitung jimat-jimat bola api yang sudah ia gunakan. Dan tentunya ia sudah sempurnakan. Lalu si kakek artefak pun langsung menanyakan kepada Wei Suo akan ada berapa banyak batu spiritual yang bisa ditukar. 30张。妈，你越城里就得让天心们抓走。以我的聪明才智，是啊，在哪儿呢？不会是假的吧？
Dan menurut si kakek tua artefak, menurutnya Wei Suo tidak perlu keluar dan menjual jimat bola api secara langsung, sehingga kelihatan Wei Suo menghuleng tarik dikarenakan menurutnya jimat bola api itu dibuat hanya untuk dijual demi uang guna untuk mendapatkan cewek cantik. Namun menurut sang kakek artefak, di kota Lingyu berada banyak pemurnian jimat yang terlaksana, dan menurut Wei Suo pemurnian jimat dapat mencapai tingkat keberhasilan tertentu dalam pemurnian jimatnya. Dan menurut si kakek tua artefak, bahwasannya dia pun langsung mengajak kepada Wei Suo bahwasannya menurutnya kurang dari 2 hari dia akan ditangkap oleh sekte Tianyi. Dan si ketua artefak pun atau si kakek tua artefak, ia pun langsung membacot pada kesempatan hari ini dia akan membentuk tubuh yang begitu kuat di dalam diri Wei Suo. 练符能有一定成功率的炼拿走，以后这倒是个问题。哎，在哪儿呢？不会是假的吧？我这么多。 Lalu scene pun berpindah ya geng. Pada kesempatan hari ini kelihatan mereka semua sudah berada di tengah hutan dan lagi mencari dan melihat ki bola api yang ada di tengah hutan. Dan ia pun dikejutkan dikarenakan datanglah 3 orang pemuda yang begitu kuat. Dan 3 pemuda itu terus melihat dan melong kepada Wei Suo yang sedang menyempurnakan serta meledakkan jimat api. Dan kelihatan Wei Suo langsung memperlihatkan jimat bola api kepada 3 orang tersebut. Namun menurut si kakek tua, jimat tersebut adalah jimat bola api yang palsu. Namun menurut sang MC kita Wei Suo, tidak apa-apa, mau palsu juga atau maupun benar, pastinya semua perkataan dari jin artefak itu semuanya hanya iri terhadap kecerdasan Wei Suo. 多谢，不用吗？万岁！才能，天路不会被人盯上，想要怎么画？ Dan pada kesempatan hari ini semua orang pun sudah percaya bahwasannya semua orang dapat mengambil banyak jimat bola api di dalam hutan liar itu. Lalu pada kesempatan hari ini kelihatan sang pemeran utama kita Wei Suo sudah kembali lagi ke dalam gubuknya. Dan ia pun langsung melihat dan menghitung batu spiritual atau batu spiritual yang begitu banyak. Dan keren-keren gitu ya geng di tempat tersebut. Dan Wei Suo juga pada kesempatan hari ini kelihatan lagi memikirkan baik-baik ya geng untuk mengubah semua batu spiritual itu. Dan menurut si kakek tua artefak, batu spiritual yang ada di depannya itu tidak boleh disia-siakan sama sekali. Dikarenakan agar Wei Suo bisa menjadi dan membeli poster Souling Earth, yaitu si nona cantik yang baru dirilis. Dan mendengar kata Souling Earth, sontak sang MC kita pun langsung mengingat bahwasannya dia pun sudah kangen dan rindu kepada Souling Earth. 我操！这些人不能只买画像。隐士是用来给你修。 Dan dia pun ingin membeli boneka tubuh terbatas Souling Earth yang begitu manis dan cantik. Dan ia pun langsung tersepona mendengar kata Souling Earth itu. Lalu kelihatan sang pemeran utama kita Wei Suo, ia pun langsung menyempurnakan dan berkultivasi guna untuk meningkatkan kekuatannya. Dan ia pun langsung menyempurnakan batu roh spiritual. Dan tiba-tiba akhirnya Wei Suo pun berhasil dan sangat tidak sulit bagi Wei Suo untuk berkultivasi. Dan akhirnya Wei Suo pun langsung mencapai kelas tingkat Dipin tingkat ketiga dengan berwaktu yang begitu singkat. Namun tingkah Wei Suo langsung dikomentar oleh si kakek tua artefak bahwasannya Wei Suo masih terlalu lemah sekarang mah. Dan kelihatan sang kakek tua artefak memerintah kepada Wei Suo untuk mengambil kesempatan yang ada di dalam kesempitan. 是啊，记着吧，前不久有人在黑袍滩捡到，这也太离谱了。一样的。哎呀，别管那些了。 Dan beberapa misi ke depan agar Wei Suo bisa menyimpan lebih banyak bahan bakar untuk menjadi begitu kuat. Dan scene pun kembali berpindah pada kesempatan hari ini kelihatan Wei Suo ia kembali berjalan-jalan di depan toko pelelangan. Dan Wei Suo pun ia ingin mengambil lebih dari 10.000 jimat bola api. Dan Wei Suo pun dikejutkan dengan kedatangan 2 orang ketua yang begitu muda dan begitu kuat. Dan untuk sekarang si kakek tua artefak memerintah kepada Wei Suo untuk pergi saja dan melihat apakah ada misi yang bisa Wei Suo lakukan. Hingga pada akhirnya Wei Suo pun ia akan pergi. Namun ia dicegat oleh salah seorang tuan muda penghuni kota yang begitu tampan dan begitu gagah. 你听说了吗？前不久有人在有个年轻修士，这也太……哎呀，别管那，不知道能不能借个地方说话。大哥，你误会了。想邀请你一同前去受3重修为，与我们3人相仿，
我答应。你确定你们这才痛快。 40克下品灵石，但如……哎，我跟你说啊，尊，口味还真辣。哎呦，你小子，那是什么？用了20头赤火鲤，吃老逼的钱了。 大哥小心！这消耗太大，这样。 Scene awal ini di mana diceritakan sang pemeran utama kita Wei Suo pada kesempatan hari ini kelihatan dipegat oleh salah seorang pria yang gagah dan tampan, yaitu tuan muda Lin Daoyi. Dan kelihatan si pemuda tampan Lin Daoyi pada kesempatan hari ini memperlihatkan dua orang yang baru datang ke tempat tersebut yang menghampiri kepada Wei Suo. Dan Lin Daoyi memperkenalkan kedua orang yang ada di belakang Wei Suo itu. Lalu kelihatan kedua orang tersebut merupakan orang dari kota Bintang 7. Dan orang pertama yang Lin Daoyi perkenalkan yaitu Ye Qiaozeng. Dan orang yang kedua yang Lin Daoyi perkenalkan yaitu si nona cantik Ye Guwei. Lalu menurut si Lin Daoyi, semua orang sudah berada di sebuah gua di luar kota Lingyu. Dan kemarin-kemarin ia menemukan sebuah gua dengan 3 laba-laba sutra es yang begitu kuat. Lin Daoyi pun mengajak Wei Suo untuk pergi bergabung berburu bersamanya. Namun menurut Wei Suo di tempat tersebut begitu banyak orang untuk diajak, tetapi mengapa mereka semua atau mereka bertiga tetap mencari kepada Wei Suo? Namun menurut si Lin Daoyi, ia pun langsung membacot di hadapan sang MC kita Wei Suo bahwasannya dia melihat Wei Suo begitu luar biasa, dikarenakan Wei Suo begitu tidak terkekang sama sekali. 我们也不想引人耳目，不妨先提叶顾威。你们为什么就找我呢？也是神海境3重修为，一看便知。 连兄弟， Dan melihat juga Wei Suo begitu tampan dan sangat murah hati. Selain itu juga, Wei Suo adalah seorang kultivator di ranah dipinsi tingkat ketiga yang begitu kuat. Dan Lin Daoyi ingin bekerja sama dengan Wei Suo. Dan Wei Suo pun sedikit menghuleng bahwasannya mengapa Lin Daoyi sudah tahu dapat melihat kultivasi dari dirinya. Dan Lin Daoyi langsung membenarkan bahwasannya Lin Daoyi juga tidak berbakat, tetapi dia hanya bisa dan cukup pandai dalam melihat energi ki dalam seseorang. Namun tiba-tiba si tuan muda Ye Xiaozeng kelihatan ia pun langsung memberhentikan ucapan Lin Daoyi yang lagi membacot dengan sang MC kita Wei Suo. Lalu sang MC kita Wei Suo pun kelihatan ia pun langsung merenung bahwasannya laba-laba sutra es adalah monster tingkat 3 dan tingkat menengah yang begitu kuat dan menyeramkan. 修为也能看得出来。啊，丁丝珠是我肩膀疼吗？啊，不是，我是不是有点危险啊？你才痛快。Dan Wei Suo juga memikirkan bahwasannya pastinya harga total dari laba-laba sutra es itu bisa ratusan batu spiritual. Sehingga kelihatan bagi siapapun ia pun mau ikut bersama mereka berdua. Dan tiba-tiba si jin artefak pun langsung keluar bahwasannya ia langsung membacot kepada Wei Suo apakah dia yakin akan ikut bersama si penjahat 3 orang itu yang ada di depannya. Dan sepertinya 3 orang tersebut tidak akan bisa mengalahkan laba-laba sutra es, ucap si kakek artefak. Dan Wei Suo pun pada kesempatan hari ini ia terus membacot bersama si kakek artefak. Dan kelihatan Wei Suo kelupaan bahwasannya si kakek artefak itu adalah hantu roh. Jadi semua orang tidak bisa melihat dan mendengar ucapan si kakek itu artefak. 修为也能看得出来。歪瓜裂枣的，打得我看不清。一直在这儿飞，我给丝珠，是不是有点行？哎，你没见过美女啊？ Dan dikarenakan si kakek tua artefak adalah roh artefak yang kuat dan semua tidak bisa melihat serta mendengarkan apa yang si kakek tua roh artefak ucap dan lakukan. Namun kelihatan tingkah dari Wei Suo sedikit aneh ya geng, dan terlihat oleh Lin Daoyi. Dan kelihatan menurut si Lin Daoyi, Wei Suo begitu aneh dikarenakan seperti berbicara sendiri. Dan Wei Suo kelihatan pada kesempatan hari ini cuma berpura-pura ada lalat hijau yang mendekat kepadanya. Lalu tiba-tiba Le Xiaozeng menanyakan kepada Wei Suo siapakah lalat hijau yang mendekati kepada Wei Suo. Dan Wei Suo katakan. Dan Wei Suo tidak menjelaskan apa-apa lagi sehingga si tuan muda Ye Xiaozeng langsung menanyakan apakah Wei Suo akan pergi ikut bersamanya. 看不清，也听不着我说话。我改一改，你说谁绿都赢。 对战3头冰丝珠。
是那个没见过美女啊。我叫魏该的，应该的。哎，我跟你说。 Dan Wei Suo mengaku bahwasannya bukan dia penakut. Hanya saja menurut Wei Suo mereka semua kalau bertarung melawan 3 laba-laba Sutra Es, bukankah hal tersebut adalah hal yang berbahaya bagi mereka semua? Dan menurut Lin Daoyi, Wei Suo tenang-tenang saja dikarenakan mereka semua sudah membuat janji dengan Nangong Yuking. Dan Nangong Yuking dia sudah pergi terdepan untuk menyelidiki segera, dan Nangong Yuking nanti akan segera menemui mereka semua guna untuk mengabarkan situasi dan kondisi tempat tersebut guna untuk bisa mengeksekusi laba-laba sutra. Dan mendengar kata Nangong Yuking, sontak sang pemeran utama atau sang MC kita juga langsung terherman-herman dikarenakan Nangong Yuking adalah orang yang terkenal sebagai wanita tercantik di kota Tiesi. 对战3头冰丝猪，是不是有点危险？正是。我加入。南宫姑娘虽然要价40颗小米，南宫姑娘多收一些也是应该的。斗气，等会儿见到南宫雨晴再说。 Sehingga mendengar kata-kata Nangong Yuking, sang MC kita Wei Suo sontak ingin ikut dikarenakan terpancing oleh wanita cantik dan ia pun begitu bahagia. Sehingga si kakek jin artefak pun ia terngiang-ngiang dan bahwasannya apakah Wei Suo belum pernah melihat wanita cantik seperti Nangong Yuking. Lalu pada akhirnya mereka semua pun langsung berjalan-jalan ya geng menuju gunung dan lembah yang begitu misterius atau guha yang misterius yang ada laba-laba. Dan sambil berjalan mereka semua pun langsung membacot-bacot terus ya geng. Lalu menurut si Lin Daoyi bahwasannya Nangong Yuking dia menginginkan 40 batu spiritual tingkat yang begitu rendah. Dan Lin Daoyi terus membacot, tetapi jika mereka semua jalan-jalan dan bisa menyelesaikan misi tersebut dengan baik maka mereka dapat berbagi setidaknya 30 lebih batu roh secara merata. 南宫姑娘虽然要价40颗，以铁测在林月城的声望，哎呀，你放心吧。你们二误会。啊， Dan Lin Daoyi apakah Wei Suo keberatan dengan hal tersebut. Namun Wei Suo terus membacot di hadapan mereka semua bahwasannya si nona cantik ia harus mendapatkan upah lebih banyak. Dan si kakek artefak pada kesempatan hari ini membacot kepada Wei Suo bahwasannya Wei Suo harus kembali sekarang juga. Dikarenakan untuk apa? Mendapatkan batu roh spiritual yang sedikit mah, ucap si kakek artefak. Dan si kakek artefak dia akan membiarkan laba-laba itu untuk mengupasnya sendiri dan jangan mengkhawatirkannya. Namun ucapan dia juga lebih pintar ya geng daripada seekor monyet. Dan pada kesempatan hari ini Wei Suo akan membicarakan kepada si kakek tua artefak ketika dia sudah melihat si nona Nangong Yuking. 但如若此行顺利，我们每人至少还能平分30余颗。破零食，一会儿再让他找机会润了。别这样，你们二位真的是亲？原来如此。 Dan jikalau situasi dan kondisi sangat buruk, maka dia pasti akan menemukan kesempatan dalam kesempitan untuk mendekati kepada si nona cantik Nangong Yuking. Sehingga menurut si kakek tua artefak lebih baik Wei Suo menempati janjinya sendiri. Dan si kakek tua artefak pun meninggalkan kembali dan masuk ke dalam gelas artefak. Dan mereka semua pun terus berjalan-jalan ya geng sambil membacot. Dan menurut sang pemeran utama kita, sang kakak beradik keluarga Ye sungguhlah terhormat. Dan Wei Suo merasakan rasa yang sungguh unik dari mereka. Dan di akhir perjalanan kelihatan Wei Suo menanyakan di mana pondasi Nangong Yuking. Tiba-tiba sang MC kita Wei Suo dikejutkan dengan adanya api yang melayang-layang. Dan api itu adalah api samaran sang nona cantik Nangong Yuking. 所以我们兄妹看起来不太相似。口味还真是独特。这久仰南宫姑娘大名。 3级要素。 Tiba-tiba sang nona Nangong Yuking pun akhirnya memperlihatkan wujudnya yang begitu cantik dan begitu lincah. Dan Wei Suo pun akhirnya mendekati kepada si nona cantik tersebut. Dan ia langsung memperkenalkan dirinya di hadapan si tuan muda atau si nyonya cantik Nangong Yuking. Dan bahwasannya Wei Suo sudah lama sekali dia mengagumi nona besar atau nona Nangong Yuking yang begitu manis. Dan Nangong Yuking berhadapan pada kesempatan hari ini dengan sang MC kita Wei Suo. Dan kelihatan Lin Daoyi ia mengajak kepada mereka semua untuk melanjutkan perjalanannya. Sehingga pada kesempatan hari ini Lin Daoyi akan memandu kepada mereka semua. Lalu tiba-tiba sang pemeran utama kita Wei Suo melihat kepada si nona Nangong Yuking. 用这火里炼成的法衣，老头啊，还
血赚的。大家跟紧一些。抱歉，就是。 Dan bahwasannya si Nona Nangong Yuking itu begitu cantik dan ia melihat kepada jubah milik si Nangong Yuking. Bahwasannya jubah itu merupakan jubah yang terbuat dari monster tingkat 3 atau rubah api merah. Dan benar saja sang kakek tua artefak langsung menjelaskan jubah tersebut. Dan menurut si kakek artefak Nangong Yuking dia mempunyai banyak uang dan benghar. Dan kelihatan menurut si kakek tua artefak Wei Suo mempunyai penglihatan yang begitu tajam terhadap wanita cantik. Dan si kakek tua juga, si gadis cantik Nangong Yuking berada di tingkat 4 dari ranah Dipinsi. Dan kelihatan Lin Daoyi terus memandu dan menggunakan pocer api di dalam gua tersebut yang begitu gelap. Dan menurut Lin Daoyi, laba-laba sutra es sangat pandai dalam serangannya. 老说用了20头赤火鲤，是老婆了。哼，不行，大家跟紧一些。 牛果，一颗就能卖20。 Dan mempunyai teknik secara diam-diam sehingga dia pun langsung memberitahukan kepada semua orang harap untuk melihat situasi dan kondisi di tempat tersebut. Lalu tiba-tiba kelihatan sang pemeran utama kita Wei Suo tidak sengaja sedikit pun ia ingin memeluk kepada si nona cantik Nangong Yuking. Dan ia pun akhirnya meminta maaf kepada si nona cantik Nangong Yuking dikarenakan menurut Wei Suo ia sangat kedinginan. Dan kelihatan di tempat tersebut pada kesempatan hari ini Wei Suo melihat buah kabut es yang begitu kuat. Dan menurut si Nona Ye Gui, buah kabut es bisa dijual seharga 20 batu spiritual. Namun menurut si kakek tua artefak, buah kabut es membutuhkan udara dingin untuk tubuh. 那是什么？是冰雾。 Lalu tiba-tiba di sisi lain pada kesempatan hari ini kelihatan laba-laba sutra es mulai kembali mendekati kepada mereka semua dan akan menyerang kepada mereka semua. Dan mereka semua pun diperintah langsung oleh Lin Daoyi untuk segera bersiap-siap melawan laba-laba es itu. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini semua orang atau masing-masing mempunyai cara untuk mengeluarkan teknik untuk menghempaskan laba-laba itu. Dan si Nona Nangong Yuking ia juga kelihatan mengeluarkan kekuatan teknik hujan api dan menghujani kepada laba-laba es itu. Dan di sisi lain juga si Nyonya cantik Ye Gui ia juga langsung mengeluarkan teknik panah air dan dipanahkan kepada laba-laba itu. Dan sang tuan muda Xiao Zheng juga dia langsung mengeluarkan kekuatan juga yang begitu menakjubkan. Dan masing-masing diserangkan kepada laba-laba es itu. Dan Wei Suo juga kelihatan ingin menyerang kepada laba-laba itu, namun sontak laba-laba yang mendekati kepada Wei Suo berhasil ditepis oleh kekuatan si Nona Yuking. Dan pada kesempatan hari ini pula si Nona Yuking mendekati kepada Wei Suo, namun sontak ia pun langsung pingsan di tempat. Ayo, 什么事啊？我操！林斗基。 绿大肯定不是他的对手。顿感分外亲切。无耻！站起来！你小子还真有点东西。还有这……哎呀，别废话了！不，我是说，人家拍外汇，还有我肯定会非常想你。以后有空来七星城。回见。 Scene awal ini di mana diceritakan dan melanjutkan episode kemarin, yang mana di episode kemarin si Nona cantik Nangong Yuking kelihatan pingsan dan kesemutan. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini penyebab badan biang kerok Nangong Yuking pingsan yaitulah dari si tuan muda Lin Daoyi. Sehingga Wei Suo dan juga si kakek tua artefak ia pun mengulang bahwasannya memang apa lagi yang terjadi di tempat tersebut. Lalu menurut si kakek artefak dia sudah curiga dan mengira bahwasannya orang itu atau si Lin Daoyi dia tidak punya etika dalam seni bela diri. Dan sontak di tempat tersebut ya geng, situasi dan kondisi pun cukuplah gelap dikarenakan obor spiritual yang ada
di lengan si Lindoi sudah Lindoi matikan. Sehingga si kakek tua artefak menanyakan Mutiara untuk menyalakan lampu kepada Wei Suo. Dan tentunya yang pernah Wei Suo beli di pasar, namun kelihatan menurut Wei Suo mutiara tersebut sudah ia makan. Sehingga pada kesempatan hari ini kelihatan Wei Suo langsung kembali mengambil mutiara yang sudah ia makan dan sudah ada di dalam perutnya itu. Dan ia pun langsung melepaskan dan melemparkan ke atas langit dan menjadikan suasana di dalam gua tersebut kembali terang. 快想办法开灯啊！ 不敢，杀了。 Dan pada kesempatan hari ini kelihatan si Nona Nangong Yuking ia lagi terohek-ohek akibat serangan dari Lindoi. Dan kelihatan si Nona Ye Gue ia langsung memanggil kepada si Nona Nangong Yuking yang sudah terohek-ohek itu. Dan kelihatan di sisi lain pula Ye Xiaojeng memanggil kepada Lindoi dan mengupat-ngapit pedang raksasa miliknya. Dan kelihatan juga si Nona Nangong Yuking ia pun langsung memanggil kepada Lindoi dikarenakan Lindoi telah berani menyakiti si cewek cantik Nangong Yuking. Dan kelihatan Lindoi pun langsung membacot di hadapan Nangong Yuking bahwasannya walaupun Nangong Yuking sudah berada di ranah dipinsi tingkat 5, tetapi pada kesempatan hari ini Nangong Yuking sudah terluka parah. Nangong 姐姐，老爷，你怎么？你这个叛徒！ Dan sontak Lindoi pun langsung menanyakan seluruh kekuatan mereka semua yang ada di tempat tersebut. Sehingga Nona Nangong Yuking langsung menanyakan kembali apakah dia tidak takut kelompok Tice akan membalas dendam kepada Nangong Yuking. Namun menurut si Lindoi, benua Tianshuan begitu besar dan luas. Jadi apakah klan TC atau kelompok TC masih memiliki kemampuan untuk menemukan Lindoi di tumpukan jerami yang begitu banyak? Lalu kelihatan pada kesempatan hari ini Lindoi kembali menyerang dan menghantamkan kekuatan spiritual kepada si Nona Nangong Yuking. Sehingga si Nona Nangong Yuking kembali terseret ya geng. Lalu melihat hal tersebut terjadi, sontak Xiao Jeng pun kembali mendekati kepada pengkhianat Lindoi dan akan menghantam Lindoi. Namun 大陆这么大，铁册难道还？金蛇雷，被我天克，威森，不争了，我摊牌了。 Namun sontak Lindoi berhasil menahan serangan si kakak Xiaojeng. Sehingga si kakak Xiaojeng pun langsung terhempas-hempas sejauh 15 meter ke belakang si nyonya muda Ye Gue. Lalu kelihatan pada kesempatan hari ini juga si nyonya muda yaitu Ye Gue kelihatan ia ingin langsung menyerang kepada si Lindoi. Dan ia pun langsung kelihatan menggunakan kekuatan spiritual yang ada di dalam dirinya dan langsung menyerangkan kepada arah Lindoi. Namun sontak Lindoi langsung menahannya dengan kekuatan teknik jari petir emas. Sehingga pada kesempatan hari ini si nyonya Ye Gue berhasil terseret oleh petir milik Lindoi. Dan tentunya si Nona Ye Gue berhasil tersetrum ya geng oleh kekuatan si Lindoi. Dan Lindoi pun kelihatan sombong ya geng di hadapan mereka semua. Dikarenakan mereka semua tidak ada yang bisa mengalahkan Lindoi. 是真蛮干，水手啊，哎，自信点儿。 就看大哥气宇轩昂，依从大哥，成为大哥，千万不要不识抬举。 Namun kelihatan Lindoi langsung menantang saudara Wei Suo yang masih belum memberikan penyerangan kepadanya. Dan Wei Suo berpikir tentunya bersama si kakak artefak bahwasannya apakah baik untuk bertarung sendirian. Lalu menurut si kakek artua artefak, untuk hal tersebut janganlah khawatir walaupun dia bukan tandingannya. Dan lebih baik untuk menyingkirkan rasa takut dan harus percaya diri ucap si kakek artefak. Dan Wei Suo pun sambil membacot dan maju bahwasannya ia sudah lama melihat sang kakak yang tampan dan luar biasa dan juga sangat ramah di hadapannya. Dan ia pun terus memuji kehebatan Lindoi guna untuk memancing emosi dan menurunkan energi spiritual. 恐怕不是他的对手啊！哎，自信点儿。倒是知趣。其乖乖顺从大哥。
Dan kelihatan Wei Suo memancing dengan teknik seperti itu. Lalu kelihatan Wei Suo menjual nama Nangong Yuking dan juga Ye Guwei kepada si tetua muda Lin Doi. Sehingga mereka berdua pun geram terhadap Wei Suo. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini, Wei Suo memerintah kepada kedua orang cewek cantik itu untuk berdiri di hadapannya. Dan kelihatan Wei Suo pun langsung mengesap bokong dua orang cewek cantik itu dan sambil menyimpan voucher spiritual. Lalu kelihatan pada kesempatan hari ini pula Nangong Yuking dan juga si Nona Ye Guwei memperlihatkan kecantikannya dan keperawanannya kepada si Lin Doi. Sehingga si Lin Doi pun ia terhipnotis oleh kedua orang bocah yang begitu manis itu. 要看了吧，站起来！姐， 还有这些。 Dan pas Lin Doi terhipnotis, sontak sang pemeran utama kita Wei Suo langsung melemparkan voucher spiritual atau voucher jimat spiritual ke arah Lin Doi dengan secara mengejutkan. Dan kelihatan Lin Doi pun terkejut pisan, dikarenakan menurut si Lin Doi, siapa yang telah berani menyerang kepadanya. Lalu sang pemeran utama kita Wei Suo ia telah berani dan ia pun langsung kembali mengeluarkan voucher spiritual ke hadapan Lin Doi. Dan Wei Suo mengajak kepada dua orang cewek cantik untuk bersama-sama mengeluarkan voucher spiritual untuk menyerang kepada Lin Doi. Dan Lin Doi pun mengulang bahwasannya pastinya Wei Suo memberikan voucher itu kepada dua orang nona manis pas dia memegang bokong dua orang manis tersebut. 石头， 是，对不起，魏大哥。 Lalu tiba-tiba dengan serentak Wei Suo pun mengajak kepada dua orang tersebut untuk melemparkan jimat api atau pecer api kepada Lin Doi sehingga dengan aba-aba dari Wei Suo mereka semua pun langsung melemparkan dan menyalurkan jimat tersebut dan menyatukannya menjadi satu dan dilemparkan langsung ke arah Lin Doi. Dan sontak Lin Doi pun ia pun langsung terkapar dan jatuh pingsan di tempat. Dan pada akhirnya kedua orang cewek cantik itu pun langsung meminta maaf karena telah menyalahkan kepada Wei Suo. Lalu singkatnya cerita mereka semua pun ia pun langsung membacot-bacot dan ingin mengambil laba-laba sutra es dan buah kabut es dari tempat tersebut. Dan dengan gerak cepat Wei Suo pun langsung melontarkan kekuatan spiritual biru ke atas dinding gua tersebut untuk mengambil apa yang mereka inginkan. Dan menurut mereka semua akan kaya mendadak. 瞅你那损色！夫，我们按照。底价应该可以定在。 Lalu singkatnya cerita pada kesempatan hari ini Wei Suo dan kawan-kawan dan antek-antek langsung membawa buah kabut es kepada si penjaga toko Penatua Tian. Dan menurut si Penatua Tian, apakah batu giok dingin itu akan dijual di Pavilion Jinyu? Dan apakah menurut penjaga Pavilion si Tian itu, ataukah mereka semua akan melakukan pelelangan atas nama Wei Suo dan kawan-kawan? Dan sang Penatua Tian menginformasikan kepada mereka semua bahwasannya harga dasar harus ditetapkan, yaitu 600 batu spiritual tingkat rendah. Dan pada akhirnya mereka semua pun setuju mengadakan pelelangan. Dan sang Penatua Tian mengajak kepada semua orang bahwasannya 3 hari lagi silakan datang ke pelelangan. 该可以定在600克下。你这一走，我肯定会非常。 Scene pun kembali berpindah ya geng. Pada kesempatan hari ini di luar ruangan kelihatan Wei Suo berpamitan kepada sang kakak Ye dan memeluk sang kakak Ye. Dan ia juga langsung kelihatan ya Wei Suo dipeluk dengan keras dan diangkat hampir pingsan oleh si kakak Ye. Dan setelah itu Wei Suo pun langsung kembali mendekati kepada si nona cantik Ye Guwei dan langsung memeluk dengan erat ya geng si nona Ye Guwei itu. Dan Wei Suo juga pada kesempatan hari ini tidak lupa ia langsung bercanda-canda di hadapan si nona Nangong Yuking. Dan kelihatan si nona Nangong Yuking mengajak kepada Wei Suo untuk menjadi anggota dan bergabung dengan klan Tice. Namun ia pun tidak ingin ikut bergabung dengan klan Tice dikarenakan Wei Suo sudah nyaman menjadi kultivator lepas saja. Dan kelihatan ia pun langsung mengucapkan sampai jumpa di pelelangan yang akan datang kepada si nona Nangong Yuking. 不了不了，我还是做散修比较自在。少。
Dan si Nona Nangong Yuking pun, ia pun sedikit geram dikarenakan Wei Suo mengapa tidak memeluknya. Dan pada kesempatan hari ini pula Wei Suo sudah berada kembali di gubuknya, tentunya ditemani bersama si kakek tua artefak. Lalu menurut Wei Suo, Lin Doi memiliki barang-barang yang begitu bagus. Dan Wei Suo mengajak kepada si kakek tua artefak untuk membantu melihat barang bagus apa yang ada di tangannya itu. 你要是能打开， 再点子吧！整点儿钱，我说说，午饭干啥呀？神海静一，现在这年轻人都混到一起去了。南宫小姐，你最近刚才嘀咕什么呢？就是那年轻人，一会儿别让人给削了。 Di mana diceritakan kelihatan sang pemeran utama kita, yaitu Wei Suo, menanyakan benda apa yang ada di tangannya itu kepada si kakek tua artefak. Dan kelihatan Wei Suo langsung mengenak-genak wadah artefak atau wadah si kakek tua jin itu. Dan Wei Suo memerintah kepada si kakek tua untuk cepat keluar. Yang padahal mah si kakek tua itu sudah keluar. Dan menurut si kakek tua artefak, bahwasannya benda yang ada di tangan Wei Suo mempunyai batasan pada slip giok tersebut. Dan tidak semena-mena orang bisa membukanya. Dan Wei Suo pun kelihatan ingin membuktikan kehebatannya, namun semua itu tidak dianggap baik oleh si kakek tua artefak. Dan pada kesempatan hari ini pula, si kakek tua artefak dia langsung ingin membuktikan dan menyempurnakan giok tersebut. Dan benar saja si kakek tua artefak langsung berpindah alam dan masuk ya geng pada kesempatan hari ini di mana di alam misterius. Dan si kakek tua artefak ia pun langsung bertemu bersama serigala yang begitu kuat dan menyeramkan. Dan si kakek tua artefak itu langsung menggunakan teknik tongkat memukul serigala. 一般人打不开，那就叫你开开眼。 Dan kelihatan si kakek tua artefak langsung berbaku hantam melawan serigala itu. Hingga pada akhirnya serigala tersebut berhasil si kakek tua artefak kalahkan. Namun kelihatan menurut si kakek tua artefak bahwasannya dia tidak akan bisa membantu lagi Wei Suo. Dikarenakan tubuhnya dia sudah meringis kesakitan. Dan ia pun pada akhirnya langsung keluar kembali menemui Wei Suo. Dan ia meminta untuk memberikan darah kalajengking api guna untuk bisa membangkitkan esensi dirinya lagi. Dan menurut Wei Suo langsung membacot kepada si kakek tua artefak bahwasannya tidak perlu terburu-buru untuk membuka kekuatan giok. Dan menurut si kakek tua artefak pada zaman dahulu dia sudah bisa menghancurkan serigala tersebut hanya dengan satu jari.给我整点儿活性，搁以前。 是个盒子吗？看不出哪儿高级啊。 Dan konyol sekali walaupun si kakek tua artefak sudah lemas kesakitan, tetapi ia penasaran. Pada kesempatan hari ini dia ingin menyempurnakan kembali dan akan membuka kembali slip batu giok yang kedua. Dan kelihatan batu giok tersebut sudah terbuka dan akhirnya Wei Suo pun terkejut melihat aura yang begitu kuat. Dan ia pun melihat teknik ular petir emas yang berkembang di tempat tersebut. Dan Wei Suo pun melihat kepada teknik-teknik yang berjajaran bahwasannya di tempat tersebut juga ada teknik pandang tai yang cukup bagus tentunya. Dan tiba-tiba sontak kotak giok yang ada di depan matanya itu langsung melayang-layang ke tepi wajahnya. Dan begitu ajaib.不就是个盒子吗？看门土了。哦，没个10天半个月，这术法还不熟练，我下次瞄准你。 Lalu menurut si kakek tua artefak, Wei Suo harus bisa menjaga herbal spiritual dan isi monster untuk tetap penuh saja.
Dan kelihatan pada kesempatan ini pula sambil membacot-bacot si kakek tua artefak kelihatan kecapean banget. Pokoknya ia langsung merintah langsung kepada Wei Suo agar bisa mempelajari dua ilmu seni teknik itu dalam kurun waktu yang begitu cepat. Hingga pada kesempatan hari ini pula benar saja Wei Suo langsung berkultivasi menyempurnakan dua teknik tersebut. Hingga kelihatan si kakek tua artefak pun ia tidak menyangka bahwasannya Wei Suo pada kesempatan hari ini berkultivasi dengan begitu rajin. 到手的宝贝化为尘土了。 还是我。 Dan menurut si kakek tua artefak, ia sedikit merendahkan kepada Wei Suo bahwasannya dalam waktu 10 hari juga Wei Suo belum tentu akan bisa menguasai dengan baik teknik tersebut. Dikarenakan melihat si kakek tua artefak yang terus membacot ya geng, sontak Wei Suo pun menyerang dengan sedikit serangan kekuatan spiritual kuningnya. Dan si kakek tua artefak pun marah dikarenakan Wei Suo telah berani menyerang orang tua. Dan singkatnya cerita, pada kesempatan hari ini pun scene kembali berpindah ya geng, dimana di kota kekaisaran dan mereka semua tentunya Wei Suo akan ikut kepada pelelangan yang akan dimulai. Dan pada kesempatan hari ini orang-orang yang berada di tempat tersebut bertingkatan berbeda-beda. Ada orang yang berkekuatan atau beranah di pinsi tingkat 1, ada yang di pinsi tingkat 4, di pinsi tingkat 3, pokoknya banyak-banyak ya geng, banyak pisan. Tetap saja menurut Wei Suo yang ada di pinggir yang seperti orang pemulung itu, dia lebih keren dari mereka semua. Terlihatan Wei Suo sombong sekali ya geng pokoknya. Wes, dan menurut si kakek tua artefak, menurutnya Wei Suo janganlah sombong sekali. Dan jangan sampai orang lain mendengar kesombongan Wei Suo itu. Dan jangan sampai pula orang lain menendang kepada Wei Suo. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini dua orang suami istri lewat ke depan Wei Suo sambil membacot bahwasannya Wei Suo itu adalah pengemis busuk. Dan kelihatan Wei Suo pun ia pun geram terhadap dua orang tersebut, bahwasannya ia bukan pengemis. Lalu tiba-tiba datanglah salah seorang nona cantik yang menghampiri kepada mereka semua. Dan si nona cantik itu kalau lihat-lihat hampir mirip dengan si nona Apusin ya geng. Kalau dari tika jauhan mah mirip pisan pokoknya mah. 我几万岁的老同志， 刚学还不熟练，哼，太老了。来了，这年头美女怎么分量越来越重了呢。 Dan semua orang pun langsung terheran-heran melihat orang cantik tersebut. Dari si nona cantik tersebut yaitu Nona Nangong Yuking dari sekte Tiche yang sebelumnya sudah bertemu dan bersama-sama bersama sang MC kita Wei Suo. Lalu pada kesempatan hari ini si Nona Nangong Yuking ia menghampiri kepada Wei Suo dikarenakan pada kesempatan hari ini akan ada pelelangan yang dimulai. Sehingga si Nona Nangong Yuking ia pun langsung mendekati kepada Wei Suo itu. Lalu kedua orang suami istri melihat dan tidak menyangka bahwasannya si pengemis busuk itu bisa bersama si nona yang cantik dan bisa bersama akhir-akhir ini. Dan kelihatan semua orang tidak menyangka bahwasannya Wei Suo bersama si nona Nangong Yuking yang begitu cantik. 这美女谁呀？ 你新来的吧？ 这个下头男学能大神， 南宫小姐， 你最 真是癞蛤。 Namun kelihatan pas Nangong Yuking mengajak Wei Suo, tiba-tiba datanglah bajingan dari Istana Elang Emas yang bernama Li Honglin yang ditemani satu orang pengawalnya yaitu Tian Tiji sebagai ketua kepala Istana Elang Emas. Dan menurut Wei Suo mereka berada di ranah di pinsi tingkat kelima. Dan menurut si kakek tua artefak mereka semua adalah orang kaya. Lalu dia pun langsung menghampiri kepada si nona Nangong Yuking yang berada di dekat Wei Suo. Dan kelihatan menurut Li Honglin, body si nona Nangong Yuking pada kesempatan hari ini bertambah gendut dan bertambah isi pokoknya geng. Dan tidak lupa bertambah cantik dan manis. 小姐，你最近是不是自然有兴趣？知道我最近我的心上人。 兄台。 Dan kelihatan menurut Li Honglin, si nona Nangong Yuking semakin berat aja di hatinya. Dan kelihatan menurut Wei Suo, bajingan tersebut begitu menjikan.
dikarenakan nyosor kepada si Nona Nangong Yuking yang cantik. Dan kelihatan ekspresi wajah dari Wei Suo, ia begitu menjijikan sekali melihat Li Honglin. Dan Li Honglin pun bertanya kepada Wei Suo siapakah nama dia dan apa yang telah ia kagumkan. Dan kelihatan pada kesempatan hari ini si Nona Nangong Yuking menjelaskan bahwasannya orang yang bersamanya adalah Wei Suo dan dia adalah penyelamat hidupnya. Dan kelihatan si Nona Nangong Yuking memeluk tangan Wei Suo. Dan Li Honglin pun cukup kaget melihat Wei Suo bisa bersama si Nona cantik Nangong Yuking. 这货也太恶心了！的丑玩的花，你看姐一定要来喝我们的喜酒啊！有宫的少公主，她叫李红林。 Sehingga padatnya cerita, pada kesempatan hari ini Wei Suo dan si Nona Nangong Yuking ia sudah masuk ke dalam kuil istana pelelangan. Dan Wei Suo kelihatan menanyakan siapa orang yang datang sebelumnya itu. Dan menurut si Nona Nangong Yuking, mereka semua adalah master istana muda dari istana elang emas, yaitu Li Honglin. Dan kelihatan Wei Suo meremehkan mereka semua, sehingga mulut Wei Suo dipegang langsung oleh si Nona Nangong Yuking dikarenakan telah membacot begitu meremehkan. 黑炮弹捡的，我只会扶墙。我说我自己呢，青蛙是我。哇，这还管啥境界提升啊？好，500颗。不必，等下再有好的。肉钻灵石呢？赏光我们金玉阁的拍卖会，成交，恭喜！ 该不会是有什么附加条件？金九宫没有服饰。刚刚你喜欢那金丝伏笔。见修为在危急时刻，可是这小白脸是鬼财大气粗啊！ Scene awal ini dimana diceritakan kelihatan sang pemeran utama kita Wei Suo sudah berada di ruangan guna untuk melaksanakan pelelangan. Dan kelihatan pula pada kesempatan hari ini Wei Suo ditemani si Nona cantik Nangong Yuking. Kelihatan si Nona Nangong Yuking memegang gadok si Wei Suo. Kelihatan pula wajah dari Wei Suo begitu merah dikarenakan melihat kecantikan dari si diri Nona Nangong Yuking. Lalu kelihatan si jin artefak pun ia melihat tingkah mereka berdua yang begitu konyol-konyolan. Dan kelihatan Wei Suo serta Nangong Yuking mereka sedang mengobrolkan jimat bola api yang berada di kolam hitam yang begitu pekat. Dan si Nona Nangong Yuking menanyakan hal tersebut kepada Wei Suo. Dan menurut Wei Suo dia pun mengaku bahwasannya di waktu episode sebelumnya dia berurusan dengan jimat bola api Lindao Yi. Dan dia mengambil di kolam hitam. Lalu kelihatan si Nona Nangong Yuking memerintah kepada Wei Suo untuk menjelaskan semua perilaku terhadap kejadian sebelumnya itu kepada si Nona Nangong Yuking. Dan menurut si kakek tua artefak, Wei Suo begitu bodoh dikarenakan dia tidak bisa berbohong sama sekali. 黑炮弹捡的，后来又去捡了。杀人灭口，说吧。 Dan si Nona Nangong Yuking menanyakan kepada Wei Suo apakah ia sudah benar-benar berhasil menaklukkan kalajengking api darah yang begitu kuat. Dan mungkin saja ada hubungannya semua itu dengan jimat bola api yang Wei Suo dapatkan. Dan pada kesempatan hari ini pula mereka berdua pun terus membacot dengan begitu sedikit mesra di tempat tersebut. Kelihatan di sisi lain melihat tingkah mereka berdua yaitu si tuan muda yang bernama Li Honglin. Dan tidak lupa ditemani bersama ajudannya. Dan melihat kepada si Nona Nangong Yuking dan juga sang MC kita Wei Suo yang lagi bermesraan ya geng. Tentunya bercium-ciuman. Sehingga Li Honglin dia pun sedikit geram melihat kepada Wei Suo yang telah berani bermain-main berduaan di tempat tersebut. 重要的是，他们干什么呢？你到底想要什么？还做狗没兴趣？玉阁的拍卖会是服下之后便可直接通。 Lalu menurut si Nona Nangong Yuking, mengapa Wei Suo repot-repot membunuh monster-monster jahat dan menjual daging monster-monster itu ke pasar untuk mendapatkan batu roh spiritual? Dan menurut Wei Suo, ia langsung menjawab pertanyaan seperti itu bahwasannya dia sudah menyukai kebebasan alami dan ia tidak menyukai dan tidak tertarik menjadi pengecut di sektenya.
Namun kelihatan ucapan-ucapan dari Wei Suo ditampung oleh si Nona Nangong Yuking. Dan bahwasannya menurut si Nona Nangong Yuking jangan mengkhawatirkan ya geng. Karena si Nona Nangong Yuking dia akan menjaga seluruh rahasia Wei Suo. 我否认了，你就能信啊？ 既然你是恋父的，不过运涛，感谢自炼制，分念境以下。 Dan pada kesempatan hari ini, di sisi lain sang penatua Papillon Jingyu, dia kelihatan akan memimpin langsung pelelangan yang akan dimulai. Dan kelihatan ia pun langsung mengetuk palu yang merupakan tanda pelelangan segera dibuka. Dan ia pun langsung memberikan pemaparan kepada semua orang yang sudah bersiap dan sudah hadir di tempat tersebut untuk melaksanakan pelelangan. Lalu menurut sang master, dia pun tidak akan banyak membacot lagi, dia akan langsung membuka barang yang pertama yang ada di depannya itu, dan tentunya yang ada di pelelangan. Dan barang tersebut dengan bernama pil penambung kehampaan. Dan menurutnya pil tersebut telah dimurnikan oleh Ji Iya, seorang alkemis di Papillon Harta Karun. Dan efek atau khasiat setelah memakan pil tersebut maka bisa langsung menembus ke level pertama. Dan pil tersebut dihargai awal dengan harga minimum 300.000 batu roh. 直接开始这一期的拍卖，3000下品灵石成交，恭喜这提升一阶修为，会更平顺，能使服。 Geng, dan salah seorang ada yang menawar bahwasanya 500.000 batu roh tingkat rendah dan ada 400.000 batu roh tingkat rendah. Dan singkatnya cerita, kita masuk ke barang yang kedua saja ya geng, yaitu jimat emas. Dan barang tersebut sudah dimurnikan, serta barang tersebut produk terbaik dari Tian Gongfan yang merupakan anggota dari kota Luoyu. Lalu pelelangan kali ini yaitu pelelangan terlihat pena jimat emas yang terbuat dari bulu ekor monster binatang buah surai emas tingkat 4. Dan menurut si kakek tua artefak bahwasannya bulu ekor binatang surai emas itu bisa menyerap darah kalajengking api lebih merata lagi. 精品，这是用平均在怎么还不起拿火救符多？喊到这个价格， Kelihatan Wei Suo sangat bersemangat ingin mendapatkan benda tersebut. Sehingga si Nona Nangong Yuking menanyakan kepada Tuan Muda Wei Suo kesemangatannya. Meskipun dia tidak bisa membelikan barang untuk si Nona Nangong Yuking, tetapi kesemangatannya harus tetap ada berkobar-kobar di dalam hati seorang pahlawan, ucap Wei Suo. Dan harga dari pena tersebut yaitu 400 batu tingkat rendah. Si Nona Nangong Yuking seketika dia akan meminjamkan uang kepada Wei Suo. Kelihatan pada kesempatan hari ini Wei Suo menaksir dengan harga 500 koin emas. Namun kelihatan ada seorang nona cantik yang menaksir dengan seharga 550 poin emas dan lebih tinggi daripada Wei Suo. 心动的话就买，要借记得。好，500个。救符师不多，喊1000下品灵石。下一件拍品。你疯了吗？ Namun kelihatan juga ada di sisi lain orang yang lebih tinggi yaitu 600 poin emas, jauh lebih tinggi dari mereka berdua. Dan itu merupakan seorang anak muda yang bernama Li Honglin kelihatannya. Lalu kelihatan pada kesempatan hari ini sang pemimpin pelelangan langsung mengeluarkan benda yang ketiga yaitu tas harta karun. Dan menurut sang pemimpin, ruang yang ada di dalam tas itu sekitar 30 kaki persegi. Dan tas tersebut bisa menahan balik monster besar maupun kecil. Dan harga terendah dari tas tersebut yaitu 800 batu roh tingkat rendah. Kelihatan ada orang yang menaksir dengan harga 1000 batu roh tingkat rendah yaitu Wei Suo. Dan kelihatan di sisi lain Li Honglin menaksir kembali dengan harga 1100 batu roh tingkat rendah. 无论是庞大的妖兽，帮他一把。所有有价值的东西，我的临时有些紧张，先刻下笔历史。我对不起你啊。 Dan kelihatan pada kesempatan hari ini si Nona Nangong Yuking langsung memerintah kepada Wei Suo untuk berhenti dengan keras-kerasan. Dikarenakan andai saja ketika Wei Suo mendapatkan hal yang ia inginkan tetapi terbatas, maka dirinya akan habis dibersihkan. Lalu kelihatan pada kesempatan hari ini Wei Suo langsung memegang tangan si Nona cantik Nangong Yuking, sembari membacot bahwasannya batu roh miliknya itu tidaklah begitu gugup.
Dan menurut Wei Suo, si Nona Nangung Yuking menyukai pena jimat emas, namun dia tidak membelikannya. Sehingga melihat tingkah tersebut sontak, Li Hongling langsung mengira bahwasannya sepertinya Wei Suo ingin membelikan sesuatu kepada si Nona Nangung Yuking. Dan tingkah tersebut dilihat dan dikoreksi oleh Li Hongling bahwasannya Wei Suo telah berani berpura di depannya. 想给南宫雨晴买东西，把这笔和那宝囊都送到对面。 Dan kelihatan di sisi lain sang pengawal Li Hongling mengucapkan kepada Li Hongling bahwasannya dana miliknya tidak cukup untuk memberi barang pelelangan. Sehingga ia pun langsung nasteng ya geng. Dan di sisi lain Wei Suo pun kelihatan meminta maaf kepada si Nona Nangung Yuking sembari memegang tangan Nangung Yuking. Lalu menurut si tetua pemimpin pelelangan, Tuan Muda Li Hongling telah mendapatkan tas harta karun. Dikarenakan Li Hongling mengenakan harga yang begitu lumayan cukup mahal. Dan Li Hongling pun cukup kaya ya geng. Dia menggunakan 2.300 batu roh spiritual. Dan kelihatan seorang ajudan langsung ingin memberikan tas penyimpanan itu kepada Li Hongling. Li Hongling pun langsung berbisik-bisik bersama si pelayannya. 刚刚你喜欢那金丝斧笔，我没有买到。该死的，是您那2件拍品。 Dan Wei Suo pun melihat kepada mereka berdua yang lagi berbisik-bisik itu. Sehingga menurut Wei Suo tidak akan ada surprise lagi dari si Hongling. 几千灵石的法宝，卖身不卖艺，从了你可。你吃财，哪里有折寿的？15000年前，宫妹那份儿，就劳南宫姐姐转赠。真的？那也用不着给我这么多啊。差生文具多，攻击力很高吗？ 越做种法术或物体，样子都晃出来了。李宁行，本体知道。力的妖兽宁行，今儿买点什么呀？妖兽没啥毛病，咱们高级妖兽，让他们。 Scene awal ini dimana diceritakan kelihatan sang pemeran utama kita Wei Suo tentunya ditemani bersama si Nona Nangung Yuking serta si jin tetua artefak. Dan menurut Wei Suo kelihatan bahwasannya sang tua muda Li Hongling yang merupakan orang baik kepadanya. Dan tentunya murah hati ya geng di hadapan Wei Suo. Dan dia telah memberikan ribuan batu roh spiritual kepada si Wei Suo. Dan pena artefak pusaka langsung diberikan kepada tangan Wei Suo. Jadi sang pemeran utama kita pun langsung nurut kepada sang tuan muda Li Hongling. Dikarenakan dia telah memberikan sesuatu yang begitu misterius kepadanya. Dan menurut Wei Suo juga, mengapa si Nona Nangung Yuking ya geng, dia tidak memberikan sesuatu hal saja kepada diri Wei Suo agar dia bisa menuruti apa yang si Nona Nangung Yuking inginkan. Kelihatan pula lagi dan lagi si Nona Nangung Yuking mengajak Wei Suo untuk bergabung bersama klan Tiese. Lalu menurut si kakek tua artefak, sepertinya si Nona Nangung Yuking sudah mengetahui Wei Suo bisa melukis dan menggambar jimat artefak. 我把这些送你了。也不是，我卖身不卖艺。真有点怪。哪里？别这样坑人家不义之财。 Namun kelihatan dikarenakan Wei Suo terus dikompori oleh si kakek tua artefak, jadi dia ingin berniat menjual tubuhnya saja dan karyanya serta juga bisa bergabung bersama klan Tiese. Sehingga kelihatan menurut si pelayan pelelangan bahwasannya sang master juga meminta untuk menyampaikan pesan-pesan kepada Wei Suo melalui jalur dirinya. Dan si Nona Nangung Yuking menanyakan pesan apa yang ingin pelayan penjaga toko katakan. Dan menurut si pelayan toko bahwasannya master muda istana mengatakan si Nona Nangung Yuking agak aneh hari-hari ini mah. Dan si Nona Nangung Yuking bertanya-tanya di mana keanehannya. Lalu menurut si tuan muda pelayan bahwasannya dia sangat lucu dan aneh, pokoknya aneh pisan. Dan kelihatan si kakek tua artefak melihat hal tersebut bahwasannya dia juga mulai bosan dengan kata-kata dari si pelayan. 那你同意加入铁子？南宫姐姐，什么话？少公，欺人不起万年钱。
Lalu si kakek tua artefak langsung ngobrol-ngobrol bersama sang MC kita Wei Suo. Kelihatan Wei Suo pun tetaplah acuh sambil melihat kantong batu spiritual dan juga pena spiritual. Hingga singkatnya cerita mereka semua pun bubar dari tempat tersebut. Kelihatan pula di luar ruangan sang pemeran utama kita Wei Suo masih bersama si nona cantik Nangong Yuking. Dan Wei Suo mengatakan bahwasannya Han Yu sebenarnya mendapatkan 1.500 batu roh spiritual hasil pelelangan. Dan si nona Nangong Yuking dia pun terus menanyakan bahwasannya apakah pas di ruangan kelihatan Wei Suo meminta penjaga toko Tian untuk menyerahkan slip giok untuk kepala Li Honglin. 拿空白玉捡来，妹那份儿就劳难。等我有了灵石，会还。方桥的公报牌等我。花了大老头儿，先生。 Namun menurut Wei Suo, hal tersebut bukanlah apa-apa. Dan itu merupakan kata ucapan terima kasih atas kemurahan hati sang tetua Li Honglin, ucap Wei Suo. Lalu dikarenakan melihat Wei Suo masih mempunyai hati yang baik, jadi kelihatan si nona Nangong Yuking ia pun langsung memberikan satu slip giok untuk komunikasi. Dan dia pun langsung mengucapkan sampai jumpa lagi di lain pertemuan. Dan jimat giok itu bisa digunakan Wei Suo ketika mempunyai bantuan. Dan sebaliknya, ketika klan Tiese ada keributan maka dia akan meminta bantuan kepada Wei Suo juga. Lalu menurut si nona Nangong Yuking, ia pun sambil berjalan untuk pergi menjelaskan bahwasannya jikalau jimat itu bersinar maka Wei Suo harus pergi ke papan pengumuman di Jupang Xiao dan tunggu kedatangan si nona Nangong Yuking. 8年前，拿空白玉，你还挺有心。传讯就传，伏笔果然得心应手。您是看我装备升级？ Hingga pada akhirnya Wei Suo pun ditinggal pergi oleh si nona Nangong Yuking. Dan Wei Suo pun dihina langsung oleh si kakek tua artefak bahwasanya dia adalah pria yang bodoh. Scene kembali meloncat di mana pada kesempatan hari ini di gubuk Wei Suo kelihatan Wei Suo sudah kembali bersama si kakek artefak. Kelihatan Wei Suo ia sudah kembali ya geng, ingin menuliskan jimat bola api. Dan besok harinya dia menanyakan kepada si kakek tua artefak bahwasannya apakah ada kemajuan terhadap peningkatan peralatan dirinya. Dan Wei Suo pun langsung menanyakan apakah si kakek tua artefak akan mengajari kembali hal yang baru. Dan kelihatan si kakek tua artefak melihatkan jimat cahaya fantasi ke depan Wei Suo. 您是看我装备升级，要别做梦和生意。 Dan Wei Suo langsung menanyakan bahwasannya apakah jimat tersebut mempunyai serangannya yang begitu kuat. Lalu menurut si kakek tua artefak, jimat tersebut tidak mempunyai kekuatan serangan kemampuan. Dan kemampuannya itu hanyalah menghasilkan ilusi suara yang begitu unik dari jimat tersebut. Lalu Wei Suo pun kelihatan begitu ceria dikarenakan dia harus belajar giat guna untuk melahirkan bakat yang begitu berguna. Dan guna untuk menjadikan kultivator bebas serta mendapatkan wanita cantik idamannya. Lalu kelihatan pas pagi harinya Wei Suo kelihatan membangunkan si kakek tua artefak yang lagi tidur. Dikarenakan Wei Suo dia ingin memperlihatkan jimat hasil karyanya sendiri. Dan menurutnya mengapa jimat tersebut tidak bisa diubah menjadi sang cewek cantik Suling Er. Lalu kelihatan pada kesempatan hari ini di luar ruangan gubuk milik Wei Suo kelihatan Wei Suo ia kelihatan bersama bayang-bayang dari dirinya sendiri. Dan bayang-bayangnya itu begitu ganteng ucap Wei Suo. 原来我这么帅！他们等着你拿着幻光斧，你又想做啥妖？我拿点用得上就行。这股妖兽横行。 Dan bahwasannya ia pun tidak menyangka ya geng tentang dirinya karena dirinya begitu tampan sekali. Hingga ia sedikit sombong bahwasannya si nona Nangong Yuking pun sudah terobsesi dengan ketampanan dirinya. Scene kembali meloncat, kelihatan sang pemeran utama kita Wei Suo, ia berjalan-jalan terus menuju toko pelelangan dan ia ingin membeli harta karun. Kelihatan si penjaga toko menanyakan kepada Wei Suo bahwasannya dia akan membeli barang apa lagi untuk hari ini. Lalu menurut Wei Suo pada kesempatan hari ini dia ingin pergi ke lembah Myriad Serpent. Ya, dan Wei Suo pun meminta kepada si penjaga toko untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. 还是6人份，不关心我。蛇骨，鸟都让蛇吃。
Dan kelihatan sang penjaga toko memberikan clue dengan paket hadiah berbulu tingkat menengah. Kelihatan sang jaga toko memberikan nasihat kepada Wei Suo bahwasannya dikarenakan monster di lembah Myriad Serpent begitu banyak, jadi para kultivator di divisi tingkat 4 dan divisi tingkat 5 harus membentuk sebuah tim untuk masuk ke dalam sebuah lembah tersebut. Lalu kelihatan pada kesempatan hari ini menurut Wei Suo jangan pernah meragukan terhadap diri Wei Suo. Dan pada akhirnya Wei Suo pun meminta kepada si penjaga toko untuk memberikan jimat pelarian angin yang begitu kuat. Lalu akhirnya scene pun kembali berpindah lagi. Kelihatan sang pemeran utama kita Wei Suo sudah bergegas menuju lembah Myriad Serpent. Dan tentunya ia ditemani bersama si kakek tua artefak, dan kelihatan di belakang mereka semua kelihatan ada monster yang menyeramkan dan datang terus mengontet-ngontet serta menghampiri kepada Wei Suo dan si kakek tua artefak. Dan kelihatan monster itu monster ular naga sakti merah yang menyeramkan. Dan Wei Suo pun terus lari dengan sekuat tenaga dibersamai bersama si kakek tua artefak. Namun kelihatan pula Wei Suo langsung mengeluarkan kekuatan serangannya dan berhasil menghantamkan monster-monster ular tersebut hingga terjungkal-jungkal. Kelihatan lagi-lagi sang pemeran utama kita dikejutkan dikarenakan tidak tahu bahwasannya di tempat tersebut ada monster yang lainnya dan menghampiri kepada Wei Suo dan juga si kakek tua artefak. Wei Suo pun sentak tidak mengetahui ya geng asal-usul dari mana monster tersebut. Dan monster tersebut merupakan monster tingkat 4 ya geng, yaitu monster Thunder Serpent, yaitu monster ular naga hijau yang begitu menakutkan.这朴实无华的，有捡到火凤吗？南宫雨晴，你别走啊！开玩笑。树林，南宫雨，长夜漫漫，也等着尸体引来个更狠的。之无华的设计。Scene ini dimana kelihatan sang pemeran utama kita Wei Suo, ia kelihatan masih berbaku hantam melawan monster naga tingkat 4 yang begitu seram dan tentunya begitu kuat. Lalu kelihatan Wei Suo langsung mengeluarkan kekuatan voucher jimat spiritual dan dihantamkan langsung ke arah si naga iblis tingkat 4 itu. Namun kelihatan Wei Suo dia mendadak berhenti menyerang dikarenakan dia melihat inti iblis yang begitu misterius melayang-layang. Namun kelihatan juga menurut si kakek tua artefak bahwasannya apakah Wei Suo belum pernah melihat inti iblis sebelumnya. Dan kelihatan Wei Suo pun dia hanyalah diam di tempat saja. Dikarenakan diamnya Wei Suo efek melihat inti iblis yang melayang-layang. Dan si kakek tua artefak memperingati bahwasannya apakah Wei Suo tidak akan lari ataukah akan diam di sambar petir di tempat tersebut. Lalu pada akhirnya kelihatan Wei Suo pun disambar petir ya geng oleh kekuatan si naga level 4 itu. Namun setelah disambar petir, kelihatan ular petir tanduk 1 itu langsung kembali mengeluarkan kekuatan petir hijau spiritual dan langsung diarahkan kepada Wei Suo dan si kakek tua artefak. 4级以上的妖兽才有的妖头，说话不腰疼。 Hingga pada akhirnya mereka berdua pun yaitu Wei Suo dan juga si kakek tua artefak ya geng, ia langsung kabur ketakutan. Dan kelihatan Wei Suo ingin melonjak pohon besar dikarenakan Wei Suo tersodot oleh kekuatan si naga tanduk 1 itu.
Lalu kelihatan si naga itu terus mengupat-ngapit kekuatannya dan langsung ingin menyerang lagi kepada Wei Suo. Hingga pada akhirnya Wei Suo pun langsung mengeluarkan kekuatan spiritualnya. Dan untuk saat ini menurutnya giliran Wei Suo untuk menyerang kepada si naga tanduk satu itu. Dan Wei Suo pun langsung mengerahkan kekuatan spiritualnya dengan bertubi-tubi. Hingga pada akhirnya si naga itu pun langsung dicekik dengan menggunakan kekuatan spiritual. Dan akhirnya si naga itu berhasil terjatuh dan meninggoy. Lalu kelihatan Wei Suo pun langsung turun menunggangi naga yang sudah tumbang olehnya. 起作用了！打傻了吧你？杀死了一头4级中阶的妖。 Dan kelihatan Wei Suo pun langsung meminum satu buah es dingin. Dan menurutnya es dingin itu merupakan es hati Pei Yang. Dan sangat mantap sekali ucap Wei Suo. Dan kelihatan si ketua artefak langsung sedikit merendahkan kepada Wei Suo. Namun kelihatan Wei Suo langsung bercerita kepada sang kakek tua artefak bahwasannya Wei Suo dia sudah mengeluarkan seni perang. Dan bahwasannya Wei Suo telah berhasil membunuh monster tingkat 4 menengah sendirian saja. Dan itu semua merupakan hal yang sangat keren beken. Namun tiba-tiba kelihatan sang Wei Suo dan si kakek tua artefak dikejutkan dikarenakan ada benda yang bersinar dari mulut si naga spiritual level 4 itu. 啥玩意儿啊？这是刚才以为库吧？ 这朴实无华的果然是半灵界的火凤宝叶，南宫雨晴，他。 Dan kelihatan Wei Suo pun langsung menyedot dan ternyata benda tersebut adalah harta pakaian ponik api. Lalu menurut si Wei Suo harta tersebut pastilah milik kultivator cewek. Dikarenakan energi spiritual panas dan melimpah dan tentunya sangat indah dilihat. Kelihatan Wei Suo membuktikan bahwasannya pakaian tersebut benar adalah pakaian ponik api. Kelihatan Wei Suo pun langsung menyelap seluruh energi dari si naga yang sudah berbaring di hadapannya. Dan ia pun langsung menyedot seluruh aura spiritual yang ada di dalam diri naga hingga tersedot semuanya. Dan Wei Suo pun pada kesempatan hari ini dikejutkan kembali dikarenakan si Nona Nangung Yuking memanggil kepada dirinya. Dan guna untuk bertemu lagi. 果然是半灵界的火凤宝叶。这里，这么眼就认出你了。 Dan kelihatan Wei Suo pun pada kesempatan hari ini dikejutkan dikarenakan si Nona Nangung Yuking ia kelihatan memanggil kepada diri Wei Suo. Hingga singkatnya cerita, Wei Suo pun langsung pergi ke tempat yang sudah disepakati bersama oleh si Nona Nangung Yuking. Scene kembali berpindah di mana di tempat yang sudah disepakati bersama si Nona Nangung Yuking yaitu di mading ya geng. Dan pada kesempatan hari ini kelihatan Wei Suo didekati oleh salah seorang wanita kecil. Namun kelihatan menurut Wei Suo di tempat tersebut ia malahan kebingungan. Dikarenakan malahan didekati oleh si Nona yang misterius yang begitu kecil. Dan malahan si Nona tersebut juga langsung menghina kepada Wei Suo bahwasannya Wei Suo adalah lelaki cabul. 做什么？ 的，就认出你了。他说你看了就知道了。喂。 Dan menurut si wanita tersebut langsung memerintah kepada dirinya untuk menunggu Wei Suo di tempat tersebut. Namun kelihatan Wei Suo tidak percaya sama sekali dan bagaimana mungkin sang nona kecil mengetahui wajah Wei Suo. Lalu si nona kecil itu langsung bercerita bahwasannya si Nona Nangung Yuking ia telah memberitahukan kepada si cewek kecil tersebut. Dan bahwasannya Wei Suo kelihatan sedikit cabul. Dan kelihatan menurut si kakek tua artefak anak tersebut belajar dengan baik ya geng. Dan kelihatan hingga akhirnya si cewek itu langsung pergi meninggalkan kembali Wei Suo. Dan Wei Suo pun langsung dipanggil lagi oleh si Nona Nangung Yuking untuk bertemu di Gua Batu. Dan di tengah malam gini, menurut Wei Suo apa yang dia lakukan di tempat seperti itu atau di Gua Batu. Hingga singkatnya cerita pas larut malam di semak-semak Wei Suo pun sudah berada. Dan dia pun sungguh kebingungan sekali dikarenakan si Nona Nangung Yuking meminta untuk datang ke tempat tersebut. Tempat yang begitu seram dan begitu aneh. 知道我是卫所的。对了，讲的卫所有错吗？南宫雨晴。
Dan kelihatan Wei Suo membayangkan bahwasannya apakah dia ingin bercinta dan bercocok tanam malam-malam di semak. Tentunya bersama Wei Suo di tempat tersebut karena Wei Suo itu sangatlah tampan. Kelihatan Wei Suo pun sedikit membayangkan tentang hal tersebut atau tentang bercocok tanam ya geng. Sehingga menurut si kakek tua artefak, kelihatan Wei Suo sedikit deg-degan dikarenakan kelihatan apakah Wei Suo mau kencing ya geng. Dan kelihatan pada akhirnya singkatnya cerita mereka pun langsung bertemu bersama si Nona Nangong Yuking di Gunung Qingming. Dan menurut sang MC kita atau sang pemeran utama kita Wei Suo, komunikasi jadi lemah ya geng di Gunung Qingming mah. Namun si Nona Nangong Yuking ia memerintah kepada Wei Suo untuk melupakan hal tersebut. 你还挺聪明的。太远，传下来。 Dan akhirnya si Nona Nangong Yuking mengajak Wei Suo untuk ikut bersamanya saja. Dan Wei Suo pun ia sedikit kebingungan dan seperti mau kebelet mau kencing ya geng. Lalu si Nona Nangong Yuking pun menanyakan apakah Wei Suo sudah kencing untuk saat ini. Hingga scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. See you next di video pembahasan. 哪里传的声音啊？这么明，是这里吗？